Perkenalkan, saya Cornelia Yulianti, biasa dipanggil Orne dari kelas 10J di SMAS Santo Franciscus Xavierus Ruteng. Di video ini, saya akan menjelaskan kembali tentang analisa yang telah saya buat mengenai film The Passion of Christ dan kaitannya dengan tema sengsara dan wafat Yesus. Simak video penjelasannya berikut ini. Analisis kaitan sengsara dan wafat Yesus dengan film The Passion of the Christ. Di dalam film The Passion of the Christ, drama epik buatan Amerika Serikat disutradarai oleh Mel Gibson dan dibintangi oleh James Caviezel yang berperan sebagai Yesus Kristus. Film ini menggambarkan penderitaan Yesus yang utamanya berdasarkan pada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Film ini juga mengacu pada praktik keimanan seperti Jumat Duka beserta karya tulis devosional yang lain. Contohnya, penampakan terkenal Maria yang dikaitkan dengan Beata Anna Katarina Emmerich. Dalam film ini menceritakan kisah sengsara Yesus. Dia yang telah banyak menyelamatkan umat manusia untuk mewartakan kerajaan Allah. Dalam film dijelaskan secara jelas bagaimana penderitaan Yesus selama masa Yahudi. Kita sebagai manusia yang beriman tentunya sangat paham tentang cerita Yesus yang disalibkan saat dia mewartakan kerajaan Allah, di mana Yesus melewati penyiksaan yang sangat menyedihkan, memanggul salib yang berat dengan berlumuran darah untuk menghapus dosa manusia. Hendaknya kita sebagai orang berdosa mampu memahami bagaimana perjuangan Yesus dalam menghapus dosa manusia. Kita harus menjadi manusia yang beriman dalam Tuhan. Kekejaman pada masa pemerintahan Herodes sangat membuat orang menonton film ini menangis melihat kekejaman yang dirasakan oleh Yesus. Film ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang kuat dan tidak menyerah melewati tantangan seperti Yesus yang selalu tabah dan kuat menjalani penyiksaan yang begitu menyakitkan. Dalam tema sengsara dan wafat Yesus memberi kita makna tentang hidup yang sangat kejam. Walaupun begitu, kita tetap harus menanam pribadi Yesus dalam diri kita. Kuatkan iman dan hati kita untuk bisa menjadi umat yang taat kepada Allah. Di setiap menit film ini menjelaskan bagaimana Yesus disiksa sampai di Bukit Golgota. Penyiksaan yang dialami oleh Yesus di perjalanan menuju Bukit Golgota sangat menyedihkan, lebih-lebih saat dicambuk. Mengajarkan kita untuk jalani setiap jalan yang penuh dengan siksaan. Kaitannya dengan sengsara Yesus sangat erat karena film ini merupakan gambaran saat hingga disalibkan. Melihat dari sisi sengsara Yesus, kita bisa mengetahui betapa besar pengorbanan Yesus untuk menghapus dosa dunia. Oleh karena itu, seharusnya kita sebagai umat beriman lebih taat terhadap ajarannya. Kesengsaraan yang dialami Yesus bisa memberi kita pedoman hidup, supaya dalam perjalanan hidup sengsara Yesus, kita bisa mengambil makna tentang hidup Yesus yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Dalam menjalankan siksaan, Yesus masih sempat memberi nasihat kepada perempuan-perempuan yang menangis untuk jangan menangisi dirinya, tetapi menangis untuk mereka sendiri. Seberapapun sakit yang dialami oleh Yesus, ia tetap bisa memberi nasihat kepada orang-orang di sekitarnya. Sebaiknya kita juga harus saling menasihati sesama walau kita dalam keadaan sulit. Ada saat Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene, yang di situ dipaksa untuk membantu Yesus dalam memanggul salib. Kita melihat bahwa sebagai manusia yang taat, kita harus saling tolong-menolong. Orang-orang Yahudi saat itu tidak tahu bahwa yang diperbuat Yesus ada alasannya. Namun mereka tidak paham akan itu. Di dalam setiap perjalanan Yesus selalu ada orang yang menangis melihat penyiksaan yang dialami Yesus. Saat Yesus sampai di bukit, di situ penyiksaan yang sangat menyakitkan.
yang dialami Yesus. Dipaku di kayu salib dan berteriak kesakitan. Yesus berusaha mewujudkan kehendak Allah dengan mewartakan Injil Kerajaan Allah, agar yang mendengarnya percaya dan bisa menata hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi tidak semua menanggapinya secara positif. Sebab ada kelompok orang Yahudi yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat, menolak dia dan membunuh dia. Maksud baik Yesus dibalas dengan kejahatan. Yesus disiksa dan dibunuh karena melakukan pelanggaran hukum Taurat. Tapi menurut Yesus itu semua salah. Oleh karena itu, Yesus ingin merubah aturan dalam bangsa Israel. Dan pada akhirnya, Yesus wafat, lalu bangkit setelah 3 hari dari makamnya. Jadi sekian saja video analisa dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Let's go!